Dia diam. Ngomong dulu aku sebentar. Udah ya. Udah, silakan jualan obatnya. Dari kata al-ilah dalam bahasa Arab. Mungkin bisa gini narasinya Bunda nih, dari pengajaran bahasa ini kata Allah adalah dari kata al-ilah itu dari mana? Gitu penjabarannya coba. Bisa nggak? Sumbernya apa? Sumbernya apa? Masuk ke sini speakermu, matikan dulu. Coba Bu Darni sebutkan dulu sumbernya apa sehingga Bu Darni bilang kata Allah itu dari al-ilah. Iya, dengar dulu. Nanti kalaupun aku ini salah, kalian terangkan. Jangan salah ya. Dengan kata gitu. Sumbernya apa? Iya, kalian dengarkan aja dulu apa yang aku baca ini. Nanti kalau ada yang mau kalian benarkan. Silakan. Kata Allah berasal dari kata al-ilah dalam bahasa Arab, yang merupakan kontraksi dari kata al-ilah yang berarti Tuhan. Kata al-ilah yang berarti Tuhan, kata al-ilah sendiri dari kata al yang berarti the dalam bahasa Inggris, dan ilah yang berarti Tuhan. Jadi al-ilah berarti Tuhan yang satu. Kata Allah dalam Alkitab Arab merupakan perkembangan dari penyebutan nama El yang dipanggil Abraham, juga merupakan Tuhan yang dipanggil oleh Hagar, ibu Ismail. Nama El ini kemudian berkembang dalam dialek Arab menjadi Allah. Nah, jadi kenapa ada Alkitab kami ini tulisannya Allah? Itu kan ditranslate. Tunggu, yang sumbernya tahu juga yang sumbernya, mentranslate itu. Tunggu Bu, nanti Ibu Islam, dinyatakan ya? Menyampaikan informasi yang menyesatkan untuk panduan keajaran keagamaan Islam. Jadi Ibu tolong sebutkan dulu sumbernya sebelum kami kenakan. Di dalam Alkitab nama Allah juga diterjemahkan sebagai Theos oleh Theodor Abu Qurrah. Yang saya tanyakan sumber Ibu itu dari mana Bu, supaya tidak dikatakan Anda menistakan ajaran Islam di depan publik. Sumbernya sebutkan dulu. Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani terdiri dari huruf penistaan agama ya. Dari 4 huruf. Dari mana sumbernya saya bilang? Itu Yahweh. Seperti yang diberikan kepada Musa sewaktu Musa menanyakan siapa namanya. Bu Darni. Dalam Bu Darni. Sumbernya yang Ibu baca itu dari mana, Bu? Ya, jangan ngambek lah. Sumbernya dari mana? Ku dapat dari Google lah. Lah iya, oke. Nama alamat websitenya apa? Bu, itu ya, anaknya matiin kan, dulu lah musiknya itu. Musik. Dari mana? Selalu kalian tanya seperti itu. Ada musiknya. Oh iya jelas. Di YouTube Bu, udah nih. Ada musiknya Bu, udah nih. Kita sumbernya mesti jelas Bu. Islam itu sanad dan perawinya mesti jelas, nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa ya kitab suci aja kita nggak bisa dari wartawan putus. Bu Darni, ketika saya ke rumah Bu Darni, saya pernah menjelaskan, menyampaikan tentang ajaran Islam. Kalau Ibu tidak tahu betul, tidak paham betul sumbernya, tidak bisa menjelaskannya secara kaidah ilmu, jangan coba-coba. Sudah beri peringatan kepada Ibu ya, supaya menghindari masalah terhadap hukum. Kami sudah datang, kita sudah. Ibu sudah paham. Kalau Islam kayak gitu ya, kalau udah apa turut penistaan agama, kalian ada yang dulu kepada Bu Darni, saya kesana untuk kok Islam yang gitu, bukannya kalian yang udah revisi tampar pipi kiri lapor Polda Sumut. Saya kesana untuk menghindari Bu Darni terkena masalah hukum. Kalau nggak paham, emang oten apaan artinya Bang? Ini nggak mau menuju ke orang Kristen ini. Oten artinya apa Bang memang? Oten apa artinya? Ini nggak menuju ke orang Kristen rupanya ini. Oten artinya apa? Saya nanya makanya. Aduh, udahlah Bang. Oten itu oknum Kristen Bang. Enggak, bukan. Dan tadi kan dibahaskan ini kita tema cerita live ini kan itunya itu Kristen apa? Kristen. Iya, Theos itu dewa. Iya karena Theos kan. Theos itu kan artinya dewa-dewa. Original teks Abang kan Theos. Nah, jadi nggak penistaan agama itu. Kalian menghina agama. Original teks Abang kan. Oh, jadi original teks Abang Enggak penistaan. Menjelekkan agama Kristen kalian. Enggak, jadi original teks Abang penistaan. Bahasa BJ apa ini? Bang, original teks Abang menista.
Jangan kayak gitulah bahasanya. Dia pun orang Kristen lah, ya biasa dia wajar dengan Bang, original teks abang menista agama, bang. Original teks abang menista ajaran abang. Maksudnya ini Original teks abang teos. kalian kalau orang ngomong kau salah dimut-mutkan nih. Siapa kau? Apa kau bilang? Original teks abang menistakan agama abang. Original teks. Iya, karena di original teks abang itu tulisannya teos yang artinya dewa. Itu kalian larikan ke terjemahan bahasa Yunani, ya kan? Betul nggak? Dan teos itu memang bahasa apa? Teos itu bahasa apa? Jadi yang tadi aku kasih tunjuk nggak bahasa Yunani, Allah itu jadi teos juga ujungnya. Enggak dong, kan Enggak teos jadi teos mestinya jadi Tuhan. Ya udah Tuhan, aku bilang Allah kan? Tiba-tiba abang jadiin Allah. Padahal artinya teos itu artinya dewa-dewa, dewa. Ya kan kenapa kalian bilang Oten menyembah dewa? Kenapa abang gantiin ke Allah? Kok Allah pula? Allah aku bilang. Allah itu L-nya satu, bang. Kok satu Bang? Allah. Kalau Bisa baca nggak, L-nya abang? Kalau L-nya satu, Jibril jadi kayak gini, Allah, kayak gitu Jibril. Lah, lu enggak dong, itu A-nya panjang, itu A-nya 2, Allah. Allah jadi kayak gitu kalau L-nya Itu satu. A-nya panjang, L-1, A-nya 2 itu. Nah, tengok Enggak, Allah aja. bang, kalau dalam bahasa Inggris, kalau double S itu jadi Z, preposition, S-nya double. Sama seperti Allah, L-nya double itu ditekankan Allah. Kalau L-nya satu, nggak ditekan L-nya, Allah. Daripada ngomongin Tuhan, lebih bagus kita belajar baca, bang. Gimana, bang? Ya kan di Alkitab kan dua ini aduh. Iya udah, iya udah. Kalau abang mau panggilnya Allah, ya L-nya satu berarti. Kalau dewa itu kan bukan Allah yang hidup. Kalau Allah kami, Allah yang hidup. Oh, mau ke sana Bu Dani. Bu Dani yakin nih mau ke sana nih. Dong. Jadi Oke. jangan kalian bilang lagi Oke. itu kan judulnya Oten Oke, nyembah dewa. oke. Setauku dewa Sekarang itu mati, benda mati. Dewa itu oh, enggak. contoh. Menurut Apa penganutnya dewa itu Tuhan menjanjikan hidup. hidup kekal nanti? Apa dewa Iya, itu nanti iya. ada ayatnya kah? Dewa itu akan membangkitkan manusia di akhir zaman? Adakah Berarti ayatnya? Jibril Iya, yang percaya dewa. penyembah mitra Zeus percaya seperti itu. Ada ayatnya dewa itu akan membangkitkan manusia kelak. Enggak, nih. Coba Bu mana? Darni, enggak, sekarang Mana saya dalilnya? tanya dulu. Tunjukkan Ibu Darni, dalilnya. Bu Darni. Kalau Allah membangkitkan Loh, orang kan dia di kalau akhir ngomong- zaman kelak. Ada dalilnya. Yohanes 6 ayat 40. Kalau terus dewa, ditambah 4 adakah lagi. dalilnya? Coba tunjukkan. Mana? Enggak, Bu Darni tahu nggak bedanya Tuhan sama dewa? Sekarang kalau Tuhan kami, Allah kami membangkitkan Bukan, manusia pada Ibu akhir zaman. Darni, Kalau dewa nggak yang usah kalian emosi. bilang itu kan kalian bilang Oten nyembah Ya. dewa. Sementara Oten Kita nggak pernah itu menyembah kalau- dewa. Dewa itu tidak membangkitkan orang di akhir zaman. Tuhan kami membangkitkan orang di akhir zaman. Bu Darni. Coba tunjukkan dewa itu membangkitkan Darni. orangkah di akhir zaman? Mana dalilnya? Bu Darni tahu nggak apa bedanya Tuhan sama dewa? Jibril, Iya. permasalahannya di sini kan dewa ya. Permasalahannya kalian nggak ada di original teks pakai Masalahnya di sini, Allah. Bantian. Semuanya nggak ada pakai Permasalahannya Allah. di sini, Tiba-tiba Bantian. Dari- cuma Kristen Salemba yang pakai nama Allah. Kami tanya dapat Allah itu dari mana? Iya, tadi kan aku sempat ini ya cari di Google itu arti dewa itu ya kan. Itu makhluk surga itu kan, makhluk surgawi itu yang terang itu. Jadi coba kita ini ya. Coba kita pikir pakai analogi itu kan. Coba kita jangan ke fokus. Enggak. Ini kita lurusin dulu deh. Kita lurusin dulu deh. Bang Tian ini non Muslim ya? Kita tahu maksudnya dewa itu apa itu. Iya, non Muslim beliau Bang Jibril. Non Muslim ya, Bang Tian ini non Muslim ya. Oke, Bang Tian ini tahu nggak bedanya Tuhan sama dewa? Bedanya ya? Hmm. Bedanya sih dari bahasanya ya, bahasanya. Bukan, Tuhan itu satu, dewa itu banyak, Bang. Oh, dewa itu banyak. Nah, kalau Tuhan itu satu nih, saya tunjukin ya. Nih, kalau God itu satu, artinya Tuhan. Tapi kalau gods, Tuhannya banyak, lebih dari satu, artinya dewa.
Coba saudara Jibril cari di Google. Nah, tunggu sebentar. Kita lurusin lagi nih. Bener nggak abang tuh? Kak abang nyembah Tuhan atau dewa? Sekarang saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak, abang dulu cari di Google itu. Enggak, ini saya mau lurusin abang. Abang tahu aja nggak bedanya Tuhan sama dewa kan? Sekarang saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Bedanya itu kan itu dari ciri bahasanya itu dewa sama Bukan, Tuhan itu. abang jawab aja. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tapi kalau kesamaannya kita cari artinya di situ loh, berarti sama. Bang, abang jawab aja. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ada kebenarannya itu loh. Bang Tian. Coba Anda lihat dulu di Google. Bang Tian. Itu apa? Bang Tian, coba dijawab dulu. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Betul. Hah? Kenapa emang? Kenapa iya? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Iya betul. Yesus menciptakan kejahatan. Setuju, Bu Darni. Setuju, Solo. Bu Darni. Tuhan menciptakan kejahatan? Enggak, saya tidak setuju. Tidak setuju Bu Darni. Solo setuju nggak? Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Bu Darni itu. Bu Darni bilang Tuhan itu menciptakan kebaikan. Berarti nggak menciptakan kejahatan ya. Solo, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Enggak dong. Nah, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan kalian yang menciptakan kejahatan. Berarti kalian nyembah dewa, bukan Tuhan. Sibolis yang menciptakan kejahatan. Ada kuasa lain kan? Ada kuasa lain kan? Jin-jin yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan kalian nggak satu gitu loh. Jin tidak ada beragama Kristen ya. Iya, apapun itu. Berarti kalian nyembah dewa, bukan nyembah Tuhan. Itu yang membuat kejahatan jin. Cari lu artinya dewa agama itu. apa jin? Agama apa jin? Dewa itu. Jibril, agama apa jin? Itu nanti itu. Kalian nggak punya Tuhan. Kalian nggak nyembah Tuhan, Darni. Agama apa? Kalian nggak nyembah Tuhan, Darni. Kalian nyembah dewa. Karena ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan kan? Kristen itu mengatakan jin itu penyesat. Sementara di mana itu? Jin penyesat itu di mana? Jin itu beragama Islam ya. Darni, di mana ada jin di agama kamu? Nah, siapa yang menciptakan kejahatan? Jin. Kan? Nah, itu dia. Bukan enggak, iblis. Enggak. Di Islam Allah menciptakan segala-galanya. Darni, di Islam Allah itu menciptakan segala-galanya. Sementara Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan. Arti dari ini ya, dari dewa itu ya. KBBI aja arti dewa. Itu pikiran kita itu jangan terlalu ini loh, perbedaan. Dewa itu dalam KBBI artinya roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa dan alam dan manusia. Tuhan Yesus itu kebenarannya itu dia sendiri itu loh. Kan entah kemana-mana. Entah kemana-mana. Enggak, nih kita mau bahas kalian nyembah Tuhan atau kalian nyembah dewa nih. Karena Darni udah setuju tadi dia nyembah dewa. Mau dewa atau apa? Tapi kan menyembah dewa. Begini dulu bang, kau harus buka pikiran itu loh. Cari dulu artinya itu, bukan ini. Ini saya udah buka Bang Tian. Iya, dewa, roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Itu definisi dewa. Apa korelasi sama yang kita bahas? Terdiam. Macet. Bukan terdiam, nanti kami jawab kalian sangkal lagi. Kalian tanya kami jawab kalian sangkal lagi. Kok terdiam? Kayak kalian ini kecil lah menjawab kalian. Waduh. Pak Denny, selamat sore untuk Indonesia, Pak Denny. Salam, selamat pagi orang-orang yang aku cintai. Apa kabar? Kabar baik, Pak Denny. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Aku ada sebenarnya ini Ahli Jibril kayaknya kan yang paham banget bahasa Inggris. Ada theos itu definisinya dalam Bible story dalam Bible study tools ya. Bukan story maaf. Itu ada loh penjelasannya. Tapi nanti ada translate-nya juga, bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Boleh. Tapi aku minta Ahli Jibril yang baca ya sebelum kita translate. Nanti translate-nya sesuai atau enggak? Oke. Boleh. Ini kan ada kata nih. Ini Bible study tools ya.
Ini ada kata theos, oke? Theos. Nah, ini. Nanti ada translate-nya. Theos ini jadi kan ada penjelasannya, kan? Theos definition itu kan. Nah, ini. A god or goddesses, a Terus? general name of deities and divinities. Ah, apa terjemah? Artinya Tuhan atau Tuhan perempuan. Jadi God itu laki-laki, goddesses itu Tuhan perempuan. A general name, nama general yang ada keilahiannya, ada ketuhanannya. Oke. Yang kedua, Godhead, kepala Tuhan dari Trinitas. Dari Trinitas. Jadi konsep theos ini memang masuknya ke Trinitas ya? Ya, kan? betul. God the Father, Tuhan Bapa, orang pertama di dalam Trinitas. Oke. Habis itu Christ, orang kedua di Trinitas. Holy Spirit, orang ketiga dalam Trinitas. Oke, baik. Nah, saya pakai translate bahasa Indonesia ya. Kita masuk. Ini masuk nggak ini? Nah, ini terjemahan. Kan benar kan, berarti tadi saya dewa dan dewi. Dewa dan dewi, perempuan tadi. Theos ini ya, dewa atau dewi. Nama umum dewa atau dewi, betul. Meleset sih, tapi ya ada ketuhanannya, keilahiannya tadi dia. Ya. Nama umum dewa atau dewi. Betul. Keilahian Trinitas. Ini definisi dari theos ini, kan? Tuhan Bapa pribadi pertama dalam Trinitas, Kristus pribadi kedua dalam Trinitas, Roh Kudus pribadi ketiga dalam Trinitas. Lah inilah definisi kata theos di dalam imannya Kristen, kan gitu. Ini yang punya Kristen lah, Bible Study Tools ini punya Kristen kan ini? Betul. Nggak mungkin lah punya Muslim ngapain ngurusin kayak gini? Nggak mungkin. Iya kan? Nah itulah theos di dalam kitabnya kawan Kristen yang originalnya menggunakan bahasa Yunani. Yesus itu anak theos, berarti Yesus itu anak dari Tuhan pertama gitu, konsep Trinitas, atau anak dari dewa ya. Ini kan dewa atau dewi, nama umum dewa atau dewi gitu. Nah jadi Yesus itu anak theos, memang Yesus anak dewa, kan gitu. Theos di sini masalahnya. Baca yang ketiga nih, baca dulu yang ketiga. Tunggu dulu. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Saya tanggapi sebentar aja. Saya nanti lanjut lagi. Silakan dilanjut lagi. Saya cuma mau menanggapi hal ini. Jadi supaya kita semua belajar, juga orang yang di bawah dengarkan kata-kataku. Kata-kata theos itu bisa merujuk kepada Tuhan dan bisa merujuk kepada dewa. Tetapi pada konteks kekristenan itu merujuk kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan dilanjut. Iya dong. Oh iya. Kata theos bisa juga kepada dewa kan? Betul kan tadi Pak Denny bilang? Betul. Ya udah. Ya sekarang secara definisi umumnya kita terjemahkan sama aja gitu. Ya kan? Sama saja gitu. Karena kata theos itu memang dia itu diartikan juga di dalam Bible bahasa Indonesia itu diartikan sebagai dewa juga ada. Jadi theos itu dalam bahasa Indonesianya itu dewa. Itu yang memvalidasi itu LAI loh. Bukan kami. Jadi dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia, itu bahasa Yunaninya theos. Nah, theos itu berarti diartikan dewa. Nah, sementara kalau kepada imannya Kristen itu diartikannya memang berbeda. Tuhan telah turun ke bumi dalam rupa manusia gitu. Alif, itu aja sebenarnya. Alif, coba baca dulu Keluaran 3 ayat 15 Ibraninya. Itulah sebenarnya nama Allah itu. Coba baca. Jangan ke Keluaran, Bu. Itu kalian coba baca dulu. Kalian bukan. jangan banyak congor. Di sana nggak ada bahasa Yunani masalahnya. 3 ayat 15. Di sana nggak ada theos, termos, merongos, itu nggak ada, Bu Dani. Kau katakan kepada orang Israel. Di sana itu Elohim, Adonai, Allah Abraham, gitu, Allah Yakub, El Gibor, ya itu bahasa Ibrani. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Coba baca bahasa Ibrani. Apakah ada di situ SWT? Coba baca. Lah, Bu Darni, yang sedang kita bahas ini bahasa Ibrani, apa? Keluaran 3 ayat 15. Adakah SWT di situ? Coba. Udah nggak ada, nggak usah dibahas. Jangan kan tengok saja nggak ada kok itu bahasa Ibrani gimana sih? Ada, sesuai dengan 1 Tawari 16 ayat 26. Waduh, si Bu Darni tiba-tiba lompat ke Tawari. Abraham, Ishak dan Yakub setan. Nah, itu ya. Setan berarti.
Berarti di dalam Keluaran 3 ayat 15 bukan SWT. Sesama setan jangan saling mendahului, Bu. Udah. Kalau udah nyetanin orang tuh ajarannya Kristen banget tuh. Males saya kalau udah ini. Udah nih di bawah aja ya, mainnya sama setan ya, jangan naik teriak-teriak setan-setan. Gimana Bang Tian? Ya Bang, kalau menurut pikir sehat gue ya itu aja. Ote nyembah dewa ya kan di sini kan. Ote nyembah dewa. Kita tahu loh artinya dewa itu, tadi aku lihat di Google ya terang ilahi itu loh. Udah itu aja. Itu definisi yang mana Bang? Abang ambil dewanya. Karena saya buka KBBI. Ini. Dari standar ini aja Bang. Standarnya kan kita KBBI kan, dewa. Ini Bang. Dewa. Roh yang ya jangan keluar aplikasi Bang. Abangku. Nah itu nanti cocok nggak untuk Yesus itu coba? Yesus itu kan terang dia bilang. Akulah Bang, terang. Enggak, iya ini nih Bang. Kan otoritas kita untuk bahasa Indonesia kan KBBI Bang. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewa itu roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Ini arti dewa Bang. Tapi kok agak lain di Google ku tadi itu. Abang ambilnya dari mana? Otoritas bukan? Ya? Otoritas bukan, kan otoritas kita KBBI. Iya, tapi ya kan ya di Google aja itu aja, gitu kan? Apa? Abang arti dewa gitu? Arti dewa itu. Nih, kenapa jadi dewa? Arti dewa. Dewa. Nah, dewa keluar dewa 19 Bang kalau saya Google doang, dewa doang. Arti dewa Bang, arti dewa. Arti dewa, oke. Terang ilahi dia bilang itu. Arti dewa. Yang mana Bang? Google Abang tuh ini ya. Ini arti dewa. Arti ya. Oke, arti. Arti dewa. Nah, ini dari mana? Dari sini. Dari Wikipedia. Coba. Dari mana yang Abang? Apa yang dimaksud dengan dewa itu tuh? Ini. Oh, ini. Ya. Entitas supernatural yang menguasai unsur-unsur alam dan aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Ini dari Wikipedia. Sementara ini Abang bisa lihat nih bawah arti kata dewa KBBI. Ini kan KBBI ini web ID ini, Indonesia punya. Ini nih makhluk surgawi itu ya, ada itu. Ini roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus dan berkuasa atas alam dan manusia. Ini KBBI Bang, ini otoritas punya. Makanya tuannya konten itu roh. Ya kan roh. Nah itu kan roh. Ya cocok berarti kan. Identik banget itu. Emang rohmu apa itu manusia? Tuhanmu. Maksudnya? Kan lagi ngomongin kita Bang, lagi ngomongin Tuhan kan? Iya, dewa. Kan Tuhan itu kok roh ya kan? Ya, harus roh lah. Roh itu ciptaan. Roh itu ciptaan Bang, bukan Tuhan. Tanyalah sama temanmu itu. Nah, kok nanya sama teman saya? Ini Solo mau menampilkan apa nih? Data apa lagi Solo? Theos itu ilah. Tadi saya udah translate. La haula wala quwata illa billah, diulang lagi. Ini ada di sini. Ilah, beda itu. Coba di reverse. Nggak bisa di reverse gitu Bang Jibril kalau ke bahasa itu, bahasa Indonesia, karena mereka menggunakan kaidah yang. Teman-teman bisa nggak sih cerdas dikit satu kata ini, bikin cerdas diri Anda, nggak mempersulit hidup Anda satu kata ini? Enggak, ini loh yang dia tunjukin di capture-annya Theos. Jadi Arabik itu tiba-tiba jadi Allah. Itu translate dia gimana sih? Ilah itu bukan Allah tuh Bang Jibril. Ilah. Kok di capture-an dia jadi Allah? Ilah juga nggak mungkin Allah. Ilah itu. Allah itu. Coba lihat nih, Allah. Aku pakai jaringan luar negeri. Jadi Allah dia. Mana luar negeri? Ada B2-nya. Menipu nih. Bisa begitu ya? Kalian pakai
Kalian mau bahas bahasa Enggak, ini loh. luar negeri tapi pakai jaringan orang Indonesia. Ya Coba mana buka bisa. linknya, buka sulu. Buka linknya, mana linkmu? Itu, mana linknya? Coba, kau pakai apa? Ada tadi kan buka sendiri ya, udah aku kasih tahu Mana? semua. Buka linknya, linknya apa? Coba kau tampilkan mana linknya? Besarin Kok dia. bisa begitu ya? Tampilin linknya. Rekayasa itu, Bang Jibril. Suka-suka dia lah. Rekayasa gimana cara rekayasanya itu? Enggak, ini nih. Tampilkan Nih. linknya. Ini Greek. Tuh. Arabiknya ilah. Nah, itu. Kok tiba-tiba jadi ada double L di sininya? Database translator Google itu nggak akan berkhianat dia. Tadi bahkan diceritakan sudah nampilin ini kan Allah, kemudian tetap di Yunaninya itu tetap Allah. Nih si Alfi mau naik nih, biar saya izin turun ya, saya mau ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Alfi memang mau naik dari tadi, cuman saya repot mau nurunkan siapa gitu. Aku aja yang turun emang ya. Gak apa-apa Tian, gak apa-apa Tian. Oh. Jelaskan solo, tampilkan linknya mana punya kau. Kau jelaskan, kau klik satu persatu kembali ke situ lagi coba. Bisa nggak kau buat? Pakai web apa kau? Berani nggak kau tampilkan itu? Assalamualaikum. Tipuan tampilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alfi bentar aja. Nanti Bang Jibril naik lagi ya Bang. Standby Bang. Alfi buka kamera sebentar. Siapa aja di sini Kristen ya? Nah, perhatikan ya. Jadi gini, yang kita dapatkan informasi pada kajian morfologi, kata Allah ini ya, kata Allah ini dia tuh adalah proper noun. Nah, ini tolong teman-teman Kristen pelajari lagi 16 bagian kaidah-kaidah noun tuh. Dia ada common noun, proper noun, abstract noun dan seterusnya. Dan Allah ini adalah proper noun. Ya, kata benda proper. Nah, sementara yang kita perhatikan pada kata theos itu tuh cuma non nominatif maskulin singular. Dia itu masuk ke dalam klasifikasi common noun tuh. Ya, kata benda umum ya, atau yang disebut sebagai generic name. General name tadi sudah ditunjukkan sama Ustaz Alif tuh. Nah, ini kalau dari segi padanan kata dia ada di dalam koridor yang berbeda. Satu proper name, satu lagi generic name. Nah, tadi udah banyak ya kamus-kamus yang dikeluarkan. Bahkan saya udah menyiapkan kamus yang disusun. Ya, kamus Al-Mujid Filogo Wal Alam yang disusun oleh siapa sih penyusunnya? Father Louis Ma'luf Al-Yasui. Dia tuh adalah seorang birawan atau pendeta Katolik Lebanon. Ya, penyusun kamus Al-Mujid. Bahwa seorang Father Louis Ma'luf pun menyatakan Allah ismul zat al-wajibul wujud. Allah nama zat yang wajib adanya. Nama ismul zat, nama diri, nama pribadi. Ya. Jadi tolong untuk teman-teman Kristen, aku cuman minta satu aja. Iya, sebentar. Sekarang kita sama-sama lihat di dalam Keluaran pasal 7 butir 1. Nih. Di sini kan di terjemahan kalian ada kata Allah nih. Ya kan? Di terjemahan kalian ada kata Allah nih. Berfirmanlah Hasyim kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Aku pengen tahu dong, ini kalau ku Arabikkan, mana sih kata Allahnya? Bisa ditunjukkan nggak, teman-teman Kristen? Faqala Rabbu li Musa, unzur, ana ja'altuka ilaha li Fir'aun. Ilah. Kenapa sampai bahasa Indonesia jadi Allah? Coba, aku pengen tahu, ini rumus dari terjemahan kitab kalian ini gimana nih? Kenapa ketawa? Karena kayak Solo buat tadi itu tipu-tipuan aja, Pi. Dia senyum ketawa dia karena dia buat yang sama nih, tipu-tipuan aja. Apa siapa yang ketawa? Lucu kok Bejo. Ya udah tunjukkan aja. Di sini kan ada kata Allah nih, kata Allah nih. Allah ini kan di dalam bahasa Arabnya kan alif lam lam ha kayak gini nih, udah aku tunjukin. Nah, sementara pada versi Arabic Van Dyck-nya Keluaran 7 butir 1 itu nggak ada lafaz Allahnya. Nah, ini dapat dari mana nih terjemahan kalian nih? Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun nih. Ini gimana nih?
Yang mana itu? Yang di kejadian apa itu? Kan kejadian nggak nampak mata. Keluaran ini keluaran 1 ayatnya. Keluaran 7. Iya. Iya, selalu lah nggak usah ke mata-matain orang. Ya, karena aku nggak bilang kau melihat pakai itu, santai aja. Sabar. Jadi ya jelas ya kawan-kawan ya, selagi dia masih mencari, pada dasarnya ya di dalam kaidah morfologi ya, kaidah grammar, Allah itu proper name, ya, dia masuk ke dalam koridor proper noun, sementara theos ya itu adalah common noun dia. Di sini tuh cuman dijelaskan dia itu kata benda nominatif maskulin singular. Gimana? Udah ada jumpa kata Allah di dalam Keluaran 7:1 versi Arabnya? Ngopi lah dulu, silakan. Ya, itu aja pokoknya dari Alfi, Ustaz Arif. Gimana? Pokoknya aku setuju sama Bang Alfi, silakan dilanjut. Iya, Pak Denny kan pakai versi KJV kan, Pak Denny nggak bersangkut paut sama LAI. Alfi hargai Pak Denny-nya. Ini teman-teman yang dari berfirmanlah Tuhan. Mana? Tinggal tunjukin aja versi bahasa Arabnya yang ada kata Allah mana? Sabar. Ah ya, sabarlah sampai 2 hari sebelum kiamat gak akan dapat itu. Nih ya kawan, Alfi kalau pakai sentakla juga yang ditunjukkan sama Bang Jibril tadi, ya ini Keluaran 7. Di ayat yang pertamanya itu jelas. Faqala rabbul Musa unzur ana ja'altuka ilaha li Fir'aun. Ilah. Kenapa sampai bahasa Indonesia jadi Allah tuh? Jadi Allah yang kalian sebut Allah tuh. Kenapa nih? Ini jurus dari mana nih? Jurus dari gak tahu itu. Bahasa yang Indonesia lebih ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab ya, gitu ya. Oh jelas dong, kan kita mengikuti Indonesia ya. Kan kita gini loh. Kalau kan misalkan dapat informasi nih. Kalau misalkan ilah aja atau Allah aja, berarti nggak bisa dong bahasa Indonesia nggak ada sudah kalau Allah itu sendiri. Gak bisa bang, gini bang. Bilang aja sama pencipta bahasanya Indonesia itu, siapa itu? Ilah ini bisa. Gini bang, ilah ini dia tuh isim nakiroh atau di dalam kaidah bahasa Inggris itu generic name tuh, nama umum. Nah ini nih, ku kembali ke kamus bahasa Arab lagi ya. Nah di sini pada keyword ilah ya, kita di sini menemukan kata al-ilah. Kata ilah yang dimasukkan alif lam ma'rifat, dia memiliki bentuk jamak alihah. Nah, al-ilah ya, bentuk mufrad ini memiliki bentuk jamak alihah. Dan ilah ini dia itu bisa ditasrif, dia itu bisa dimasukkan ke dalam kata sifat kepemilikan. Ilahi, ilahku, sesembahanku, ilahuka, ilahmu, sesembahanmu, ilahukum, ilah kalian, sesembahan kalian tuh. Allah ini itu nggak bisa ditasrif kayak gitu, nggak ada Allahi, Allahuka, Allahukum, itu nggak bisa. Karena apa? Dia itu isim alam tuh, proper noun. Jadi kalau nggak ada kapasitas kalian untuk membahas hal ini dan tidak bisa membuktikan Keluaran 7:1 ada lafaz Allah di dalam Bible bahasa Arabnya, mending kalian segera minta ke hostnya ganti tema host. Kami nggak kuat di tema kata Allah ini gitu. Ayo, saya sarankan ambil jalur hukum, pasti menang. Pak Denny ini jangan provokatif seperti itu Pak Denny. Ini bukan provokatif, itu saran. Ini saran baik kok. Saran baik kok gimana sih? Sudah mau tampilkan data apa? Atau Ustadz Adif ada tambahan dari Ustadz Adif? Udah lengkap dan jelas semuanya itu.
Ya, sebenarnya ini adalah edukasi untuk kawan-kawan Kristen ya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kalau selama ini hanya menggunakan terjemah yang penting, yang penting, yang penting. Nah itu biasanya tanpa mendalami dari segi kaidah dari mana itu diambil, mengganggu keyakinan agama lain atau tidak, itu tanpa dipertimbangkan ke sananya. Ya, dan tidak tahu motif dan tujuannya itu seperti apa, kenapa diartikan tuh seperti itu. Makanya hal yang sangat lucu dan menggelitik, tahu kata Allah itu diambil dari bahasa Arab, tapi begitu kata ilah dalam bahasa Arab digunakan kata Allah dalam bahasa Indonesia. Jadi inilah yang namanya pembodohan. Pembodohan terutama terhadap para jemaatnya yang selama ini jadi korban mempertahankan sebuah doktrin yang sudah tertulis di kitabnya tapi tidak bisa menjelaskan. Dan anehnya itu kalau tidak mau menerima kebenaran, ini kan kajian ilmiah bahasa gitu, bukan tentang doktrin. Nah itu yang saya kurangin. Terima kasih. Oke. Saya tambah sedikit ya Bang ya. Edukasi juga Bang. Mau Abang tambah lagi? Udah saya kurangin dikit. Oh ya udahlah lanjut. Mau saya tambah lagi nih ya. Agama kita kan ini ya Bang ya, duluan kami kalau gitu ya. Jadi kalau kita pikir ya sebutan Allah itu kan ya duluan kami loh Bang. Kami kan salah klaim Bang, salah klaim. Di Indonesia. Aduh. Kalau di luar negeri tidak ada kalimat Allah itu dalam Bible. Iya. Nampaknya harus open cam lagi. Bang Tian, silakan. Abang tahu nggak Kristen Arab itu? Bang Tian tahu nggak Kristen Arab itu baru memiliki kitab berbahasa Arab abad keberapa Bang Tian? 9. Butuh data nggak Bang Tian? ya kami kan abad pertama itu kan. Nah, besarin aja sebentar lagi Pak Arif, nggak apa-apa, kita tunjukin aja untuk teman-teman di bawah juga. Silakan. Ya, terima kasih. Ini Alfi ngambil dari arabicbible.com. Sabar. Ini data, sabar, bukan angan-angan dan cita-cita. Biasa kan memprioritaskan data dulu ya. Di arabicbible.com, ya, bentar, ini masih blur nih. Pada arabicbible.com, ya, kodek 151 Gunung Sinai. Di sini kita dapat informasi, Bang. Ya, MT Sinai kodek Arabic 151 ini merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada. Yang dibuat pada tahun berapa, Bang? 867. Abad 9, Bang. Nah, kenapa Kristen Arab itu satu definisi dengan Muslim Arab dalam penggunaan kata Allah? Aku ada pikiran lagi. Bisa jadi kan, gitu kan? Bisa jadi. Jadi ini menjadi 3 cabang aja ini. Pertama dari abad kami, kedua timbullah abad ini tuh di ke-9 tuh yang di Arab itu loh. Terus terjemah di Indonesia kayak kita ini, gitu. Jadi bisa aja itu kan kopi itu di abad pertamanya kami itu. Gitu. Waduh. Ya udah Bang, ya udah, mungkin Abang mau menggantikan Pak Bambang Nursena. Bisa nggak berikan kami salinan ya produk terjemahan berbahasa Arab Bible Abang yang ada sebelum kemunculan Baginda. Kitab Abang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, saya minta salinan berupa kodeksnya, baik itu entah itu papirusnya atau gimana, saya minta tuh sebelum kelahiran Baginda. Ada nggak? Simpel aja. Kok jadi berhala? Solo gimana Solo? Dari tadi ke iya lah Solo. Silakan ditanggapi Tian. Ya bisa aja itu kopi kan? Berarti kata Allah itu diserap oleh Islam, ditiru oleh Islam gitu maksudnya. Iya Bang, artinya Kristen yang memakai terlebih dahulu gitu maksudnya. Gitu. Coba tunjukkan di mana datanya itu. Di bahasa Yunani-nya itu ada kalimat Allah di situ. Macet kan bahaya. Bikin data macet.
Original teksnya kan bahasa Yunani, Tian. Kitabmu itu kan bahasa Yunani, macet katanya Pak Denny itu. Narasi Bang Tian, enggak gini. Narasi Bang Tian sama Bang Solo itu sangat berbahaya kalau ini memang sampai ke ranah hukum. Karena gimana? Dalam dunia hukum itu ada yang disebut dengan actori incumbit probatio. Apa tuh? Asas dalam hukum yang secara perdata ya, secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Nah, selain itu, bukan hanya itu ya. Di sini ada actori incumbit onus probatio. Jadi definisi dari actori incumbit onus probandi ini, siapa yang berdalil dialah yang membuktikan gitu. Nah, kalian berdalil bahwa Kristen Arab telah memiliki kitab berbahasa Arab dari abad pertama. Itu mana barangnya gitu? Bisa dibuktikan nggak? Negara ini kan dari maju-maju deh kan, bertumbuh-tumbuh. Nggak ada yang bilang negara itu mundur-mundur, Bang. Bertumbuh-tumbuh itu aja, bertumbuh-tumbuh ya kan. Ya jadi otomatis dari kalimat dari berbagai bahasa itu kan kita diambil terjemah ya, terus ya itu aja. Ini mah angan-angan dan cita-cita doang. Aku dapat respon dari tadi cuman nih gini. Di dalam hukum itu ada asas gini tuh ya. Siapa yang menuntut dialah yang membuktikan gitu, atau siapa yang berdalil dialah yang membuktikan. Kalian berdalil Kristen Arab udah punya kitab berbahasa Arab abad pertama, mana barangnya? Aduh, batuk kemenangan. Arab itu kan ya masih ini bungsu dia. Angan-angan dan cita-cita doang. Udahlah. Udah cukup. Udah Bang. Mending persiapan mandi. Biar kitabnya kami Yesus itu kan sudah ada itu Allahnya itu loh. Iya suka mula. Angan-angan dan cita doang teman-teman, udah ya. Alvin nggak bisa nih. Pertama itu mereka kan. Ini apa lagi nih akrobat dari si Solo ini? Ada akrobat lagi kah dia? Akrobat bah, agak lain cakap mau akrobat dan kau pikirnya aku apa di sini? Iya mana lagi turu-turumu keluarnya. Apa yang mau ditampilkan? Apa yang mau ditampilkan? Besarkan dulu ini host Arif. Source-nya dulu. Allah sudah ada di source-nya dulu. bahasa Arab. Source-nya dulu, sumber. Kayak aku tadi dong presentasinya. Itu apa tuh, Dokter Liau, apa tuh? Source kau dari mana? Sumber kau dari mana? Itu blogspot. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Kau membantah karya leksikografi aku. Menggunakan blogspot. Sia-sia kau buka itu, Bang. Itu aja kita kan dia pertama itu. Tuhan Yesus itu bilang menyembah Allah itu. Ada Allah itu dalam kitab itu. Sementara Arab itu orang bahasa Arab ini baru aja mereka lahir itu kan. Aku nggak ada gini loh. Aku nggak ada keluarin Wikipedia dari tadi loh. Setidaknya tampilkan juga lah karya leksikografi. Ini dibantah pakai blogspot. Apa-apaan blogspot? Itu. Sedangkan ini kan intinya kan nampak dia. Bukan intinya bre. Blogspot itu gua buat dalam 2 menit. Sekarang itu mampu gua nih. Kalau mau main lici, gua nggak ada dari tadi nampilin blogspot loh. Kok main lici? Aduh, itu blogspot. Apa-apaan? Kok kalau serahkan skripsi ya, buat daftar pustaka, sumbernya itu dari blogspot, kena campakkan tuh skripsi kau. Apa blogspot? Astagfirullahaladzim. Cuman sama Allah gue ngadu. Kalau di abad pertama kita Eli itu loh. Nggak bisa nih Sa'arif. Gimana nih Sa'arif? Ada sumber Kristennya. Semenjak itu Muhammad tuh ngopi tuh. Ya gimana lagi nih? Ya terserah Hendy lah, mau digimanain?
Jangan mulai-mulai ngarang lah Sulu. Kalau nggak tahu ya ngaku aja nggak tahu gitu. Itu tadi yang disampaikan data ilmiah. Oh bantahnya kok pakai data buatan gini semua. Karang-karangan. Ini ku searching sendiri dari Google. Iya, searching itu ada kaidah ilmunya. Gak bisa semua website kau pakai. Sumber ilmu itu dari lanjut dulu. Pakai Google itu gini ya sifatnya teman-teman ya. Semua orang itu bisa menggunakan Google searching tuh teman-teman. Tapi tak semua orang paham dengan apa yang dia cari. Tuh sampai ke kitab Aqidatul Awam. Apaan coba bahas kata Allah sampai ke kitab Aqidatul Awam? Astagfirullahalazim, suka-suka kau lah. Aqidatul Awam. Iyalah, sekarang mulai. Ya, itu aja Ustaz Arif. Kalau masih ada Bang Jibril dinaikkan lagi nggak apa-apa. Biar Bang Jibril bagian cyanidanya. Sudahlah kalau Bang Jibril ada di bawah Mas. Sudah biasa patroli beliau itu. Jadi gitu ya teman-teman. Maaf kata kalau ada Alfi ada salah kata. Penjelasannya mantap. Alfi kembalikan lagi ke host ya teman-teman. Jazakallah khairan katsiran. Makasih Ustaz Arif. Alfi ya, terima kasih. Iya Dinda Rufia. Waduh, kalau pakai data itu jangan pakai Wikipedia apa Solo atau blogspot ya. Waduh, bahaya itu. Bang Solo, kita lahir dari pertama Bang Solo. Allah itu kita duluan itu. Lebih duluan mana Taurat dengan ini? Enggak, orang ini minta data ya kan. Apa yang salahnya bikin di sini, siapa yang memakai terlebih dahulu kata Allah? Kan enggak salah. Linknya itu link dapat dari mana kamu? Aku pakai jaringan luar negeri nih. Taruh dulu. Orang oten kayak gini, jangankan link dia buat. Tuhan aja dia buat, apalagi kayak begini bro. Sakit tuh, sekali gua ngomong sakit loh. Anak orang aja manusia lu jadiin Tuhan, apalagi buat link kayak gini, wajar lah. Ya udah bahagia aja lah. Kau bahagia lah begituan. Gimana tanggapannya Ustaz Ali? Terusin aja bro, lu berbohong terus, bahagia lu atas kebohongan lu. Bagus lah kalau lu happy. Kita ingin bikin lu sehat. Satu kata teos terjemahannya adalah Tuhan atau dewa. Gua pengen lu jadi Kristen yang sehat, tapi kamu gak mau sehat. Kamu bahagia di atas penderitaanmu sendiri. Ya udah, silakan saja begitu. Emang hidup nyaman kayak gitu? Enggak hidup sehat gitu. Coba gini ya. Agama Hindu ya, di agama Hindu. Nah, itu mereka enggak usah lu bayar agama Hindu, enggak ada usah. Bang Andi. Enggak usah bahas sama Hindu agama orang itu. Enggak usah lu bahas sama orang. Bang Andi. Iya, silakan Rodi. Aku nih dari tadi memperhatikan kok sering aku dengar itu Otan selalu bilang begini gitu, gimana sih? Ya itu kan macet kata begini itu Bang Reni, kata begini itu mengantar ke arah kemacetan. Coba Bang Denny nih, saya tanya baik-baik. Bang Denny, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris King James Version apa Bang Denny? Theos itu God atau dewa, jadi ada dua. Jadi pengertian di Alkitab KJV itu bisa diartikan Tuhan, tetapi juga bisa diartikan dewa. Itu dua-duanya betul. Silakan lanjut. Oke. Kalau ada Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah, Bang Denny, ini terjemahan gabrul atau terjemahan amburadul? Ya sebenarnya sih nggak gabrul, tapi salah besar itu. Masa Allah Bang Denny. Ini namanya Kristen jujur coy. Lu belajar tuh sama Bang Denny. Dari tadi kau muter-muter terus Kau ini nih dibikin pinter, tapi kau nggak mau pinter. Ya matilah kau. Lanjut, Ustaz. Ya silakan Ustaz Alif, barangkali ada tambahan atau Bang Andi Silitonga, Bang Bejo. Untuk penyebutan kata Kristen pertama kali aja tahun 34 Turkiya. Ya sudah nggak ada. Penulisan gospel pertama oleh Markus itu
tahun 70-an. Ya. Gospel itu bukan Injil, gospel Markus pertama kali. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya dikatakan benar, ada isinya tulisan kata Allah itu nggak ada. Tema tadi kata Allah kan. Markus nulis pakai bahasa apa? Nah, jadi gini loh, dengerin lah bro. Jadi kalau kami bikin Anda pintar, jujur, kami tuh ingin di sini menjadikan Anda Kristen itu yang mempunyai jati diri. Jangan lagi ke Islam-Islaman. Bukankah kantor pusat Kristen itu adanya di Vatikan berbahasa Yunani? Itu loh. Jadi cintailah original sebelum yang Yunani itu. Apabila tidak ada bahasa Indonesia bisa terwakilkan, ya kembali ke original teks. Gak usah ke Islam-Islaman. Gak usah pakai istilah dalam Al-Quran. Gak malu kalian? Malulah. Malu bang. Ya malu. Pakailah istilah Yunani. Jadi kalau di situ teos, ya kalau malu mengatakan Tuhan atau dewa, ya teos saja udah, pakai original teks, biar jelas antara Kristen dan Islam. Benar nggak Tian? Iya, jadi gini. Kamu kalau menggunakan kata yang baik sesuai dengan kalau kita merujuk kepada KJV atau original teksnya, karena KJV itu yang terjemahan terdekat daripada original teksnya, maka kamu seharusnya menggunakan kata Tuhan atau dewa atau Bapa. Silakan dilanjut. Setuju Pak Denny. Begitu bro. Jangan malu jadi Kristen. Justru Anda malu itu kalau ke Islam-Islaman, tapi Anda Kristen itu baru malu. Menerjemahkan itu dari dengerin. Menerjemahkan bahasa itu langsung aja, misalnya dari Yunani ke Indonesia. Enggak usah ke Arab dulu minjem istilah, enggak usah lagi ke Burundi minjem istilah. Jangan mempersulit diri. Iya. Dipermudah, bro. Teos, kamu udah jelas teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya silakan mau pakai dewa, silakan mau pakai Tuhan, silakan. Tapi lu kalau mempergunakan kata Allah, lu berhadapan sama Muslim. Ini kalau dibawa ke pengadilan, kau akan diketawai seluruh rakyat Indonesia kalau begini cara menjelaskan. Betul. Kau akan dikeluarkan oleh majelis hakim. Kau disumpah pula jadi saksi. Begitu bro. Satu kata loh, dari satu kata aja dibahas kemana-mana gitu loh. Padahal kalau kau mau jujur, selesai ini urusan. Sekali lagi kami himbau, jadilah Kristen yang jujur supaya mempunyai jati diri. Silakan berbahasa Yunani, ke-Yunanian. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dari kecil Anda itu udah didoktrin. Di sekolah mingguan nggak diajarkan original teks. Sampai dewasa begini masih dibodohi oleh terjemahan. Ayolah bro, bukalah cakrawala berpikirmu. Sepintar-pintarnya orang berbohong itu, suatu saat kebohongan itu akan menyerah dan berkata, aku sudah capek berbohong, saya mundur dari dunia persilatan. Kan begitu? Capek kan lu berbohong? Seperti yang dari tadi ini, semua tenaga lu keluarkan. Sampai lu berak kapur kan tadi itu. Keluar keringat dingin, keringat darah, berbohong. Memang enak bahagia, emang bahagia berbohong? Enggak lah. Oke Solo, mudah-mudahan kau jadi Kristen yang baik bro. Cerdas, pintar. Alfi juga izin pamit ya. Guru-guru semua, tugas Alfi sudah selesai. Naikin aja lagi searif yang lain. Sekiranya ada yang pengen naik. Pamit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu, siapa sih Kristen di sini? Solo doang ya sama Mas Denny ya? Si Tian bukan ya? Tian Muslim ya? Kristen ya. Kristen. Tian mah Kristen udah jujur dia. Jujur bang. Udah sadar, bagus lah. Bagus. Aku juga ikut seneng kalau udah sadar, ikut seneng gitu. Iya senang kita bang. Jadi enak kan Tian kalau oh ternyata teos kalau di terjemahan memang
di kamus itu ya Google Translate, oh Theos ke Indonesia Tuhan. Betul. Udah selesai. Oh berarti kata Tuhan menjadi Allah itu salah. Mantap kau, semoga kau masuk Kristen kau, karena pikiran itu bagus sekali. Kami itu tidak melarang Anda menjadi Kristen, justru kami bangga itu Anda menjadi Kristen yang jujur, punya identitas tersendiri. Coba lihat Hindu dan Buddha, mana pernah diskusi? Karena tidak mengganggu agama lain. Tapi LAI ini kan banyak sekali gangguannya, mengganggu gitu loh. Bible dari sononya diganti menjadi Alkitab. Kata Theos diganti menjadi Allah. Apostolos diganti menjadi Rasul. Gitu loh. Ada Allah huruf besar semua, ada Allah huruf A-nya saja besar, ada Allah huruf kecil semua. Ada kata Tuhan huruf besar semua, ada kata Tuhan huruf besar, huruf kecil semua. Ini gimana coba kalau dibodoh-bodohi terjemahan kayak gitu? Memang ada pengaruhnya huruf besar semua sama huruf kecil semua. Kok bisa beda makna? Itu cuman kalau begitu etika doang dalam penulisan. Itu loh. Nggak ada itu misalnya nama Pak Denny huruf besar semua, sama aja bacanya Denny. Nama Pak Denny huruf kecil semua, Denny juga. Nama Denny, D-nya saja huruf besar, sama juga. Nah cuman kalau nama itu kan memang D-nya harus besar dulu gitu. Loh. Batuk kan gua? Wujud pada Yesus. Akulah jalan kebenaran hidup. Akulah terang itu. Terang ilahi. Itu di itu. Dewa ya kan? Ada artinya. Ya kalau Kristen memakai istilah aja canggih. Jadi ya maklumin aja gitu kan. Ya kalau Kristen memakai begitu silakan saja. Yang penting tolong jangan pakai istilah dalam Al-Quran yang lu salah gunain. Itu loh bro ya. Ayo kita menjaga persatuan dan kesatuan, toleransi gitu loh. Jadi jangan lagi dibalik, kenapa sih umat Islam selalu bahas-bahas gitu loh. Kalau LAI sudah menerjemahkan dengan jujur tanpa memakai istilah Islam, Al-Quran disalahgunakan, saya rasa perdebatan kurang-kurang lah. Enggak lah. Tidak ada seorang pun Tuhan lain, Nabi lain di dunia ini yang mengatakan aku datang dari Bapa, dari Allah. Akulah jalan kebenaran itu. Tidak ada satupun. Lah itu ada yang bilang Yesus gimana sih? Mas Ustad. Ya, maksud saya hanya Yesus saja gitu loh. Ya udah Yesus bilang begitu kan? Iya. Terus Yesus yang bilang begitu ya dia utusan Bapa kan? Oh ya udah, poinnya kan itu, utusan Bapa. Masalahnya kenapa dituhankan? Bang Hadi lanjut. Aku langsung nyerobot. Sehat-sehat kok Bang ya. Sehat. Bukan hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup, semua nabi itu jalan kebenaran dan hidup. Kalau hanya Yesus, terus gimana nasibnya Nabi Musa, Nabi Daud, Abraham? Enggak ada jalannya dong dia. Mencari yang berdosa. Nggak buset dah. Aku datang untuk mencari. Aku tidak datang untuk mencari yang benar, tapi orang yang berdosa. Memang Nabi itu Bapak itu ngeri kali dia firman itu. Memang Nabi itu datang ke muka bumi untuk meluruskan orang yang keliru. Terus mempertebal iman bagi orang yang percaya. Tugas Nabi begitu. Bang, iman aku ya Bang ya, iman aku sendiri. Banyak orang Kristen itu nggak mengerti penyaliban Yesus itu. Mas Ustadz, penyaliban pusing saya. Aku cerita. Kalau menurut orang lain itu tubuhnya itu loh. Jasmani itu yang mestinya dikorbankan, bukan. Jasmani Yesus dikorbankan. Ada dua di situ, secara manusianya, secara rohnya. Secara manusianya dia menunjukkan kepada manusianya itu loh, kita ini loh, pengorbanannya itu. Secara rohnya dia itu berperang melawan maut itu.
Yang benar. Kamu tuh ngomongin penyaliban, tapi rohnya berperang kepada maut. Maksudnya gimana? Dengar dulu Bang ya. Dosa-dosa kita ini kan ya itu aja roh itu loh. Kalau secara manusianya kita berdosa otomatis roh kita itu juga gelap gitu. Berarti itu kemarin itu pas kemarin malam itu aku pikir. Bang, saya tanya deh, Abang bingung nggak dengan apa yang Abang jelaskan barusan? Penebusan Yesus di salib itu bukan tubuh tapi roh itu loh, roh yang kita sesat-sesatin lewat tubuh itu loh. Itu apa sih? Yang jelas arahnya. Kamu itu mau ngomong orang yang disalib atau mau ngomongin roh? Yang jelas dulu yang mana? Seandainya kalau ada orang Kristen di bawah sini kan, ya nggak mungkin lah secara dia menebus dosa secara pakai ini kan, pakai tubuh kan. Yang digantung pada kayu salib itu roh atau jasad? Lewat tubuh. Jika gimana sih ini? Maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu ini mulai oleng ini kawan. Kayaknya agak naik ini panasnya tensinya ini. Roh itu yang menentukan. Panggil ambulan host. Bukan tubuh. Terima kasih. Host panggil ambulan host. Ini mulai agak error ini. Udah step kayaknya. Tian, setelah dia disalibkan mati, itu rohnya masuk ke alam maut, maksudnya gitu. Betul Bang. Karena roh kita itu sudah berdosa, sudah di maut itu loh. Sementara tunggu. Itu untuk menanjakan. Sabar. Sebelum dia disalib, sabar. Ada anugerah kali ya. Ya sabar. Sebelum dia mati disalib, ini dia rohnya masih menang, hidup gitu ya. Bukan Bang. Jadi kita manusia kan ada tubuh ya, ada tubuh dan roh, ya kan? Iya. Secara manusianya dia menebus supaya dilihat oleh anak-anaknya loh. Kita semua manusia ya kan, secara tubuhnya, secara jasmaninya, secara rohnya itu dia berperang melawan maut itu. Lewat yang berkorban tadi fokus yang dikorbankan kan roh nih, rohnya ketika dengan jasadnya kan hidup nih jasadnya. Kondisinya berarti masih kondisi menang. Lalu mati dulu harus mengalahkan maut. Gitu. Rohnya itu loh. Masuk ke alam maut rohnya. Betul sekali Bang. Rohnya itu yang melawan mautnya itu supaya roh kalian, roh aku ya, yang manusia itu ya kan, diambil lagi, menebus karena dia suci secara manusianya, menunjukkan kepada manusia kita ini. Ini roh ya ceritanya. Ingat ya Tian, ini ceritanya rohnya ya. Sebentar. Boleh aku bicara? Betul Bang. Oh ya, aku pamit dulu ya, mau cari botrek dulu. Bye bye, I love you semuanya. Iya betul. Makanya Pak Denny, waalaikumsalam. Itu Pak Denny. Ya makanya saya agak perlu botrek sedikit. Makanya saya mau tanya Tian nih, kalau dia fokus ngomong tentang roh, berarti rohnya tadi takluk dulu ke alam maut. Betul Bang. Terus. Kalah dong kalau takluk dulu, kalau masuk maut itu kan takluk rohnya. Roh ini kan tentang hidup ya. Roh menurut kamu apa di situ? Ya roh itu kan tak terlihat Bang. Apalagi roh Tuhan Yesus itu kan dari Allah ya kan. Hanya roh gaib saja. Bercacat. Roh yang tidak berdosa. Jadi dia pergi ke maut itu untuk mengalahkan semuanya. Yang saya tanya nggak ke sana. Mengambil roh yang berdosa dan mengambilnya supaya menjadi hidup kembali. Kamu masih cerita tentang jasad berarti. Itu cerita tentang jasad itu, kalau rohnya harus mengalah mati. Itu kan yang begini, Bang. Fokus cerita tentang rohnya aja. Fokus cerita tentang roh. Begini, perbuatanmu dosakan secara dagingnya kan, otomatis yang menghakimi kau nanti di surga itu kan rohmu. Gitu. Itu jasad. Saya nggak mau bahas itu. Tunggu. Sabar. Rohmu Yesus, rohmu itu yang menebus Yesus itu, yang ditebus Yesus itu lewat tubuhmu itu loh. Aja ngomongnya supaya kita dengerin jelas, pening. Pak Denny. Sabar Tian, sabar. Ngomongnya pelan-pelan. Pak Denny udah turun pening dia cari bodrek. Sebentar, sabar. Kalau kalian pakai akal, kalau kamu ngomong kayak gitu yang lain bingung buat apa kamu ngomong panjang. Itu ya masuk gitu. Iya. Ya sebentar Tian, supaya kita pakai akal pelan-pelan ngomongnya tentang roh ya. Roh menurut kamu ini tadi yang tidak terlihat saja. Kamu tahu nggak definisi roh? Roh itu apa yang dipahami? Dalam Bible-mu ya. Roh itu apa? Apa roh dalam Bible-mu? Ya kalau apa?
Ya kalau menurut aku sih bang, roh itu ya tak kelihatan itu loh. Roh dari Tuhan itu aja itu. Yang diberi Tuhan itu loh. Itu kan hanya gaib, tidak terlihat, bukan roh. Nah terus? Apa yang disebut roh kalau cuma hanya gaib tidak terlihat? Malaikat itu juga tidak terlihat. Roh, gitu. Apa malaikat yang masuk dalam manusia, jadi manusia yang hidup? Bukan kan? Tidak mungkin roh manusia yang berdosa itu melawan maut itu. Tetapi dialah yang sendiri yang menciptakan manusia yang bersih. Kau nggak fokus bahasnya. Jangan bikin pusing orang. Yang berdosa lewat daging kita, mata kita, hati kita, perbuatan kita. Dia pergi ke maut. Tian, kau ngomong panjang percuma. Orang nggak paham. Cuman buat pusing. Karena kata-katamu itu terlalu cepat, tidak ada maknanya. Pelan-pelan supaya orang paham maknanya. Buat apa kau bicara panjang gak ada maknanya? Roh yang kau sebut tadi, kalau kau paham maknanya adalah daya hidup. Setelah dia masuk alam maut berarti mati. Kalah tuh daya hidup dulu. Bukan Tuhan. Tuhan itu kekal. Apa yang dikorbankan kalau begitu? Kau nggak paham kata roh kali, panjang kali ceritamu. Jadi nggak jelas. Tian. Mana dia nih anak nih? Tian. Tian, dibuka mute-nya Tian. Apa lepas rohnya juga? Tengok dulu tetangganya yang dengar deket Tian, coba dicek masih hidup nggak Tian itu. Oh, tiba-tiba hilang suaranya. Dibuka mute-nya Tian. Jangan kau kena orang. Iya, dibuka mute-nya Tian. Ya, silakan. Dia pipisnya, maaf. Waduh. makanya santai ngomongnya. Jadi nggak kebelat itu, pelan-pelan aja. Jadi ya mungkin kemarin malam itu aku dapat hikmat kali ya. Jadi itu aja logikanya. Oh berarti secara Tuhan dia mengatakan bahwa dia utusan. Cek Tian, sebelum saya tutup, lu dengarkan gua dulu. Tuhan kamu ada berapa? Ada satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Bapaknya Yesus bukan Tuhan tapi Allah yang mengutus dia. Yang ketiga roh kebenaran, roh kudus. Oke. Ada berapa itu? Ada 3. Acat. Yang mana yang kau sembah di antara ketiga itu? Sembah semua tapi lewat Tuhan Yesus. Berarti sembahmu ada 3. Karena lewat cukup, nggak usah karena. Jadi sembahanmu ada 3. Iya, sembahku ada 3 tapi ya lewat Tuhan Yesus. Cukup. Kecuali saya tanya, di antara ketiga ini mana yang spesial? Hah? Di antara ketiga ini mana yang paling spesial? Di antara ketiga ini mana yang paling apa? Yang paling spesial. Spesial? Ya, yang paling utama. Yang paling utama. Ya. Yang paling utama itu adalah ketiga-tiganya. Oke, berarti semua sama. Betul. Oke. Di antara ketiga ini siapa yang menciptakan manusia? Allah. Bukan Yesus. Allah Tuhan Yesus sama. Tadi katanya nggak mau mempergunakan kata Allah lagi. Tadi Theos. Kenapa ada Allah lagi? Kepleset dia. Kepleset. Begini ya Bang Des, secara cerita manusia itu kan nggak usah ke manusia lagi. Tadi kamu udah diedukasi Theos itu Tuhan atau dewa. Kenapa ada lagi Allah di situ? Ayo, Bapak aja, Bapak, Putra, Roh Kudus, oke? Nah. Oke, saya kasih analogi. Yesus itu anak Allah atau anak Tuhan? Anak Allah. Salah lagi kok anak Allah, kan ada kata Allah.
Anak Allah bukan Nah, kok Allah. jadi kau pula yang nyetel, bodoh kau Handi. Anak sudah Teos kami, lah. Allah kami. Ya anak Allah itu Kau nggak Teos bisa, juga, anak namanya Allah. apa rupanya? Mau kemana kau tuntut kalau kami bilang Allah itu? Allah itu siapa? Ya Allah Allah Bapa. itu siapa? Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kau mau kemana kau tuntut? Berarti sembahanmu banyak dong. Pakai Allah juga, Bapak juga, Yesus juga gitu loh. Banyak banget. Kau nggak ngerti pengertiannya. Jadi kau asal ngomong, asal suka jidatmu aja ngomong. Jadi Bang Andi, menurut si Solo sama Setian ini, Yesus salah di Yohanes 7 ayat 3. Harus mengenal satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan katanya Tian. Salah Yesus bilang gitu berarti. Kenal kau satu-satunya Tuhan kata Yesus itu Tian? Cek. Ntar dulu ya Pak Bejo ya. Dari tadi kita udah jelasin. Si Tiang udah ngerti. Tidak ada itu Allah di Bibelmu, yang ada Theos. Kenapa kamu sih mau masih bodoh terus seumur hidup? Di situ nggak ada kata Allah. Theos atau Bapa gitu loh. Jadi Yesus itu anak Bapa atau anak Theos, bukan anak Allah. Allah itu tidak beranak di Islam. Lu pinjam, lu salah gunakan. Itu yang membuat kami enak lihat kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran itu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke. Cuma kalian nyembah Allah itu. Diam dulu kau Tian. Diam dulu. Jadi jangan lagi kau pakai Allah anak, nggak ada. Yesus anak Allah enggak. Yesus itu anak Theos atau anak Bapa. Itu istilah Yunani. Jangan pakai istilah Islam lu salah gunakan. Gua tabok siapapun oten yang mempergunakan istilah Allah terus dia bilang Allah punya anak, gua tabok congornya. Siapapun dia. Oke? Gua tabok dengan ilmu, dengan data. Oke? Paham sampai sini Tian ya? Jadi Tuhanmu itu ada 3 tadi lu bilang. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sembahamu 3, semuanya sama. Itu baru Kristen yang jujur. Selesai kita di sini. Tapi kalau lagi pakai kata itu, lu bilang punya anak, gua tabok. Bukan nabok pakai tangan. Tabok pakai keilmuan, pakai data gitu. Paham ya, Tian? Oke, kita harus tegas sebagai umat Islam. Jadi saya himbau juga sahabat-sahabat yang sering diskusi, apabila ada oten mempergunakan kata itu lagi, langsung cut. Hentikan diskusi, ajari dia supaya dia menjadi Kristen yang baik. Saya ulang kembali, sekali lagi. Mau diskusi dimanapun Anda berada, mau di Facebook, mau di apapun. Kalau sudah mempergunakan kata Allah itu, stop topik, suruh buktikan Anda mengambil kata Allah dari mana. Itu himbauan kami. Mulai detik ini, jangan lagi kalian mempergunakan sembahan umat Islam. Lu bilang dia punya anak. Itu penistaan agama Islam. Ya. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lu pelajari itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, coy. Lu bilang lagi, lu pinjam. Lu salah gunakan. Ngomong gosok. Aku izin geser ya Bang Andi dan semua jelang maghrib juga ini. Aku mau nutup ini. Terima kasih yang di YouTube. Sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dari Jo dan semua juga izin geser ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman-teman yang ada di bawah. Sekarang sudah yang masuk waktunya sholat maghrib, silakan sholat dulu ya teman-teman muslim yang di daerahnya sudah waktu Indonesia Barat ini sudah masuk dalam azan maghrib ya, silakan
Silakan dulu. Silakan Bang Hendi, ada apa Bang Hendi? Nah, Pak Arif, Iya, Tian, ada apa Tian? Masih ada apa lagi Tian? aku izin turun bang ya. Enggak dilanjutin diskusinya dengan Bang Bejo ini. Tian, sebelum turun lu berjanji dulu. Saya Tian, bernama Tian, berjanji. 1. Tidak akan mempergunakan kata Allah lagi di iman saya. 2. Saya akan menjadi Kristen sebenar-benarnya Kristen. Tertanda Tian. Silakan. Ayo. Percuma kita manusia ini. Itu mah lagu itu, percuma air kau siramkan. Percuma kita menyembah Allah. Kita semua apalagi sini Pak Arif, Pak Arif pada kayak gini. Tuhan Yesus, aku berasal dari Bapa. Akulah jalan kebenaran itu. Akulah jembatan menuju Bapa itu, kehidupan itu, bukan yang lain. Terima kasih. Ya, kalau aku sih pesan cuman Tian kenali aja siapa satu-satunya Tuhan kata Yesus. Cuman satu kata Yesus. Nggak ada 3 kayak aku bilang tadi, Tian. Ini ngapain si Solo minta naik lagi ini? Jembatan kayaknya gak sempat katanya Bang Darian. Naik Bang Darian, kita gantian ya Bang Darian. Saya mau sholat maghrib dulu. Bang Darian naik, Bang Hendi juga sudah masuk waktu sholat maghrib kayaknya. Mundur dulu ya Ustaz ya, maghrib ya. Monggo Bang Hendi. Ya, kasih semuanya yang nonton di sini tetap semangat, jaga kekompakan. Mas Bejo yang ada di Sumut, pekerjaan Anda berat, terus berjuang. Kami mendoakan api Sumut tetap semangat. Itu intinya, Pak Bejo. Syukran Bang Andi. Insyaallah upayakan semaksimal mungkin. Insyaallah didoakan ya semua para netizen agar kita bisa tetap berada di jalannya Allah. Iya, lancar. Amin. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Darian naik, Bang Darian. Bang Bejo sudah masuk waktu maghrib, Bang Bejo? Belum, Jakarta dulu kan. Jakarta masih lama kemarinnya. Lanjut dulu aja. Kalau ada yang mau naikin dulu nggak apa-apa masih. Iya, Bang Bejo saya jadikan moderator dulu ya. Saya mau sholat maghrib dulu ya. Oke, nanti kita bisa gantian. Lanjut. Oke. Ya, kalau ada yang mau berdiskusi masih mau menanggapi yang tadi juga boleh, atau membawa topik yang lain juga silakan minta naik aja. Ya, sambil lalu dilihat siapa saja yang mau minta naik. Kalau kira-kira hotel ya dinaikin. Banyak yang minta naik ini ternyata. Mr. John. Oh, kita absen aja dulu satu-satu ya. Yang naik perkenalkan diri dulu aja deh. Bang Mawardi, sehat Bang? Supaya jangan ricuh, ganti-gantian aja kita ngobrol dulu. Saling kenal dulu Bang Mawardi. Oh, turun malah ya. Oke. Ini
Ya ini Dedek Muslim. Assalamualaikum Dedek. Muslim kah? Dedek. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dedek. Siapa yang minta baru lagi? Ateis pemula. Oh. Ya, selamat sore ini ateis pemula. Maksudnya bagaimana itu? Silakan open mic-nya. Perkenalkan diri dulu. Bang Ateis. Halo, ya.